Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke gunung menaiki kuda, pulangnya ketika hujan tiba. Jangan sia-siakan hidupmu, wahai pemuda, dengan menyalahgunakan narkoba. Teman-teman, para pemuda, Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Pemuda selalu menjadi motor penggerak setiap perubahan yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Bertepatan dengan bulan ini, bulan Oktober, bulannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober nanti, pada tahun 1928 pemuda melakukan kongres pada tanggal 28 Oktober. Disitulah pemuda berikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah di zaman pergerakan, pemuda menjadi motor di sana. Demikian juga pada tahun 1945, pemuda mengajak pemimpin bangsa untuk proklamasi. Pada waktu itu, para kaum senior, para kaum tua lah istilahnya ya, masih belum mau, masih ragu. Di sini pemuda bergerak, pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok, sehingga proklamasi dapat terwujud di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Demikian juga di masa perjuangan, pemudalah yang ada di garda depan perang melawan Belanda, melawan penjajah. Demikian juga berikutnya di tahun 66 ketika perubahan Orde Lama, setelah era Bung Karno menuju era Orde Baru. Di sini pemuda juga bergerak turun ke jalan, para mahasiswa, para pemuda, untuk merubah negara ini dari ekonomi yang carut marut. Demikian juga kita lihat di tahun 1998 di era reformasi, pemuda juga menjadi tulang punggung reformasi. Pada waktu itu era Orde Baru sudah kacau balau, ekonomi tahun itu istilahnya krisis moneter, rupiah mendadak. Di sini pemuda turun, pemuda ke jalan, pemuda menyampaikan aspirasinya, sehingga berganti rezim dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Bagaimana dengan kondisi pemuda kita saat ini di era milenial mungkin disebutnya, bahwa berdasarkan penelitian yang saya dapat, bahwa pemuda sekarang ini memang modern, kritis, kreatif, open minded, dan toleran. Tapi di samping itu, para pemuda kita juga banyak sisi negatifnya ya. Dari survei yang pernah saya baca, pemuda kita ini selfish, egois, mementingkan kepentingannya diri sendiri. Ketika dulu para pemuda perang mementingkan kepentingan negara, kepentingan nasional, pemuda kita sekarang ini, walaupun tidak semuanya, tapi mungkin sebagian besar gitu. Tapi sebetulnya pemuda kita sekarang ini juga masih ada yang berprestasi. Kita saat ini juga masih bisa menjadi pahlawan di zaman ini.
Kalau dulu pahlawan misalkan Bung Tomo perang di Surabaya, yang sekarang kita juga bisa menjadi pahlawan dengan berprestasi di bidang kita masing-masing. Misalkan Anda seorang ilmuwan, Anda bisa menemukan sesuatu yang baru yang bermanfaat. Para pemuda juga bisa menjadi pahlawan. Bahkan kalau kita lihat atlet-atlet kita bisa juara olimpiade misalkan, itu juga bisa disebut sebagai pahlawan. Bahwa pahlawan tidak harus berperang, tidak harus mati, tapi dengan prestasi kita juga bisa menjadi pahlawan. Yang menyedihkannya lagi, yang pemuda kita saat ini ya, ada survei juga yang saya baca, banyak yang kecanduan gadget, kecanduan pornografi, kecanduan alkohol, radikalisme juga, dan banyak juga yang kecanduan narkoba. Ini yang akan kita bicarakan, bahwa di era pandemi COVID-19 dari mulai 2020 kemarin, dari Indonesian Drug Report yang saya baca, yang diterbitkan oleh BNN, bahwa terdapat kenaikan prevalensi di era pandemi. Ternyata prevalensi kita naik dari 1,8% menjadi 1,95%, bahwa penduduk Indonesia menyalahgunakan narkoba. Ini cukup miris ya kalau menurut saya, karena orang dengan ekonomi yang turun ternyata masih banyak yang menggunakan narkoba. Kenapa begitu? Ya kita masih bisa melihat bahwa Indonesia ini negara yang besar dengan garis pantai yang panjang. Barang-barang haram itu, narkoba, mudah masuk ke negara kita. Kita tidak punya penjaga di seluruh pantai. Banyak pantai-pantai kecil, banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang barang begitu mudah masuk ke kita. Inilah kondisi negara kita. Demikian juga kalau kita lihat di lapas itu rata-rata 70% lebih penghuninya adalah napi tindak pidana narkotika. 70% lebih. Jadi kasus yang ada di Indonesia ini sebagian besar adalah kasus narkoba. Ini yang harus bersama-sama kita peduli, bahwa begitu besar kasus narkoba di Indonesia ini. Salah satunya mungkin karena lemahnya sistem hukum kita, bahwa kalau kita lihat hukuman mati bagi para terpidana mati belum dieksekusi sampai sekarang. Bahkan ada 90 orang lebih yang sudah terpidana mati tapi belum dieksekusi mati. Ini yang membuat efek jera mungkin masih belum begitu menakutkan bagi para bandar, bagi para pengedar. Ini yang mungkin harus kita perbaiki lagi. Sistem hukum kita masih harus kita perbaiki lagi. Demikian juga masih banyak para pengguna, para pecandu yang enggan untuk berobat, ya, bahwa sebetulnya bahwa para pecandu itu, bahwa para penyalahguna itu bisa dipulihkan, walaupun kalau sembuh mungkin agak susah ya. Anda cukup datang ke BNN misalkan, atau ke IPWL yang lain, institusi penerima wajib lapor yang lain, untuk direhab, bahwa bagaimanapun mereka penyalahguna ini, bahkan yang korban ini harus kita lebih pedulikan, harus kita selamatkan, biar tidak menjadi beban negara nantinya, biar mereka bisa kembali
aktif, bisa kembali kreatif, bisa kembali produktif. Dari data PPATK saya membaca bahwa ada, bahkan dibilang ada 400 triliun transaksi narkoba dari tahun 2020-2021. Itu angka yang sangat besar. Angka yang sangat besar. Ada sekian triliun uang transaksi narkotika. Ini sangat menyedihkan bahwa anggaran BNN tidak ada seperempatnya dari itu. Ini yang luar biasa. Saya mengingatkan lagi, ada sejarah bahwa dulu di abad ke-18 ya, tahun 1800 sekian, Tiongkok pernah perang melawan Inggris. Kekaisaran Cina yang besar itu bisa kalah melawan Inggris yang kecil dan negaranya ada di Eropa sana. Karena apa? Karena masyarakatnya dilemahkan dengan diberi pada waktu itu jenis narkobanya opium. Masyarakatnya menjadi lemah dan akhirnya mereka kalah perang dengan Inggris. Ini jangan-jangan negara kita sekarang ini juga begitu. Jangan-jangan negara kita sekarang juga diserang negara lain, karena sekarang perang lebih banyak yang tanpa senjata ya. Bisa perang ekonomi, bisa juga perang proksi, mengalahkan negara lain bukan dengan senjata. Walaupun kalau sekarang kita lihat ada Rusia melawan Ukraina di sana, ternyata masih ada perang dengan senjata konvensional ya, yang saya pikir sudah tidak ada lagi, ternyata masih ada. Ini jangan sampai negara kita dilemahkan, sengaja dilemahkan oleh negara lain dengan diberi narkoba yang bertubi-tubi. Itulah yang harus kita selesaikan bersama-sama. BNN tidak bisa bekerja sendiri. Di momen ini saya mengajak khususnya para pemuda, ayo dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ini, mari kita jaga negara ini, negara yang diwariskan oleh para pejuang kita dengan darah, dengan air mata, kita selamatkan. Saya mengajak sekali lagi, mari para pemuda untuk perang melawan narkoba. Hidup para pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.